Dan ini usai kalah telak dari Australia, kemenangan timnas melawan Bahrain jadi penentu peluang Indonesia untuk tetap bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Yasin. Ini usai kalah dari Australia, prediksi Anda seperti apa? Akankah ada perubahan berarti dari formasi yang nantinya akan disiapkan oleh Perty Kluivert dan juga tim pelatihnya? Iya, saya pikir ada kesempatan bagi Coach Patrick dan tim asisten untuk mengevaluasi hasil pertandingan lawan Australia. Dan saya pikir mereka sekarang sudah bisa memahami lebih baik tentang karakter pemain Indonesia, kemampuan mereka, sistem bermain yang tepat untuk mereka. Sehingga saya berharap di laga lawan Bahrain nanti kita bisa bermain lebih baik, lebih hati-hati. Minimal kita tidak lagi mudah kebobolan oleh situasi bola mati. Yang pertama, tidak lagi mudah kebobolan oleh serangan balik. Tentu itu sudah dipelajari ya dari pertandingan lawan Australia kemarin. Hati-hati ini nanti akan seperti apa nih menurut Anda? Sisi mana saja yang akhirnya menjadi fokus evaluasi dari Kluivert? Mengingat kalau kita lihat ini kan waktunya mepet nih, tinggal 2 hari lagi. Ya, sebetulnya dari segi waktu ini sudah lumayan ya dibanding laga pertama. Ini kesempatan berlatihnya bahkan bisa lebih dari 5 kali. Itu sangat penting berlatih, kemudian menyiapkan game plan, mengimplementasikan dalam latihan itu menurut saya sudah cukup ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita melihat game plan yang nanti akan diterapkan oleh pelatih. Saya kemarin sempat mengatakan bahwa mudah-mudahan kita tidak lagi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita tidak lagi mudah kecolongan dari situasi bola mati. Karena situasi bola mati itu biasanya butuh latihan ya. Dan kemarin waktunya latihan kan cukup banyak. Mudah-mudahan dalam latihan sudah dipelajari bagaimana mengatasi situasi bola mati. Yang kedua, sistem pertahanan menurut saya juga harus dibenahi. Waktu yang dimiliki oleh timnas saya pikir sudah cukup untuk membenahi pertahanan. Apakah bermain dengan 4-3-3 atau 3-4-3 tentu pelatih yang paling tahu, apalagi kondisi pemain tentunya sekarang berbeda karena ada Miss Hilher yang cedera, kemudian juga ada pemain yang kembali tentunya, ada Orat Mangun, kemudian juga ada beberapa pemain yang kondisinya mungkin juga sekarang sudah lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan strategi atau game plan yang tepat untuk menghadapi Bahrain. Ini nih game plan yang tepat untuk bisa mengalahkan Bahrain. Untuk mendapatkan game plan yang tepat, untuk kita juga pasti melihat bagaimana performa dari Bahrain sendiri ya. Sebelumnya sudah dilihat performa Bahrain melawan Jepang. Bisa dikatakan apakah ini bisa menjadi peluang besar untuk timnas Indonesia mengambil poin? Nah ini yang saya pikir penting sekali bagi Coach Patrick dan asisten. Tidak hanya melihat tim kita tapi juga melihat siapa lawan kita. Bahrain menunjukkan performa yang sangat bagus waktu lawan Jepang. Mereka mampu membuat Jepang kesulitan sampai sekitar 60 menit sebelum akhirnya kebobolan 2 gol. Kelebihan Bahrain itu karena pemainnya sebagian besar pemain senior ya. Mereka sudah matang, bahkan rata-rata pemainnya tuh capsnya sudah di atas 70. Artinya mereka sudah lebih dari 5 tahun saling bersama di dalam tim, sudah saling memahami. Dan ditambah lagi Bahrain ini kan pemainnya berasal dari 3 klub besar yang mayoritas dari 3 klub besar, Al Muharraq, Al Rifa dan Al Holdia. 4 dari strikernya itu 3 berasal dari klub Al Holdia. Artinya mereka sudah sangat saling mengenal. Kerjasama bukan lagi persoalan bagi mereka. Nah jadi ini yang harus diwaspadai. Bahrain akan bermain disiplin. Mereka belajar dari Australia bagaimana mengalahkan Indonesia. Mereka akan bermain disiplin, menunggu di lini pertahanan dan kemudian mencoba serangan balik cepat. Saya pikir itulah cara Bahrain mungkin yang akan dilakukan ketika menghadapi kita. Nah kita harus belajar dari situasi ketika melawan Australia. Karena kita menghadapi situasi yang sulit ketika lawan menunggu di area pertahanan mereka dan kemudian menyerang melalui serangan balik. Ini yang juga harus diantisipasi ya. Dengan ini kan juga dalam permainan ini nanti Miss Hilgers juga akan absen begitu. Menurut Anda berpengaruh besar atau cukup berpengaruh dengan performa skuad Garuda? Secara materi kita punya beberapa pemain yang kualitasnya tidak kalah dengan Miss Hilher ya. Ada Rizky Ridho, ada Justin yang sekarang juga sudah bisa kembali lagi. Ada Jordi Amat, jangan lupa ini pemain yang juga punya kualitas bagus. Opsinya masih cukup banyak bagi Coach Kluivert. Nah tinggal kita tunggu apakah dia akan kembali ke formasi awal seperti di Australia, diawali dengan 4-3-3 atau kembali ke formasi yang kemudian dikembangkan sesudah ketinggalan 0-2, 3-4-3. Bagi saya 3-4-3 atau 4-3-3 tentu pelatih yang paling tahu dengan situasi di tim ya. Tapi kalau melihat pengalaman kemarin lawan Australia, sepertinya kita butuh bermain dengan 3 back karena kita seringkali masih agak sering terlambat pada saat transisi ketika kehilangan bola di lini pertahanan lawan. Kalau 3-4-3 itu ada 3 pemain belakang yang mungkin lebih siap untuk menghadapi lawan ketimbang 4-3-3.
Oke, yang juga jadi perhatian tentu adalah mental dari timnas kita nih pasca kalah telak kemarin 5-1. Apa yang Iya. menjadi catatan Anda soal ini? Iya, untungnya kita punya waktu kan cukup panjang 5 hari. Biasanya pemain itu hari pertama, hari kedua tuh masih down sesudah kekalahan. Tapi sesudah berlatih beberapa kali mereka sudah lupa dan akan memasuki pertandingan dengan situasi yang lebih fresh. Mm. Apalagi saya pikir mereka sih di Jakarta juga cukup enjoy ya karena atmosfer dukungan publik juga sangat baik. Meskipun kita kalah 1-5, saya yakin pendukung timnas tetap memberikan respek kepada para pemain atas perjuangan mereka. Dukungan kepada pemain juga masih sangat tinggi. Mudah-mudahan di Mm. GBK nanti dukungan itu bisa menjadi modal untuk membuat timnas tampil lebih baik. Ini yang apalagi lawan mainnya di kandang sendiri ya, tentu saja Iya, dukungan dari supporter Garuda Muda ini juga bisa memberikan energi sendiri untuk timnas Indonesia mengalahkan Bahrain pada Selasa mendatang ya. Harapan kita bersama iya, ya Bungkus ya, betul, Indonesia bisa betul ya, menang Bram. melawan Bahrain. Terima kasih Bungkus Naini, pengamat sepak bola, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Bungkus. Salam sehat.